Halo guys, selamat datang di channel Jadul Series, channel yang menceritakan tentang drama dan film jadul. Sebelum kalian menonton videonya, pastikan dulu kalian sudah subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke, di video kali ini, Mimin akan menceritakan secara singkat tentang drama yang populer di tahun 2007, yaitu Coffee Prince. Drama yang dibintangi oleh Oppa Gongyo dan Yoon Hee ini sempat sangat populer di masanya. Drama ini menceritakan tentang seorang wanita tomboy dan miskin bernama Go Eun-chan yang menjadi tulang punggung keluarganya. Eun-chan adalah sosok wanita yang ramah dan pekerja keras. Sehari-hari ia berprofesi sebagai guru taekwondo, pengantar makanan, dan pengantar susu. Pada suatu hari, Eun-chan mengantar makanan ke tempat pemandian perempuan. Ketika masuk ke pemandian, sontak ia langsung dilempari oleh penghuni pemandian. Selanjutnya, Eun-chan mengantar mie ke suatu rumah, yang ternyata itu adalah rumah dari Choi Han-kyul. Ketika masuk, Eun-chan melihat Han-yul yang sedang mengelap badan, dan sontak Eun-chan pun langsung salting. Han-yul yang mengira bahwa Eun-chan adalah laki-laki pun bingung, dan malah mengira bahwa Eun-chan terkesima dengan anunya yang besar. Style Eun-chan yang cowok abis membuat dirinya kerap dianggap laki-laki, bahkan oleh Hwan Min-yeop. Hwan Min-yeop adalah cowok setengah gorila yang naksir dengan adik Eun-chan, yaitu Go Eun-sai. Bahkan saat bertemu pertama kali dengan Eun-chan, manusia gorila mengira bahwa Eun-chan adalah gebetan dari Eun-sai, sehingga si gorila atau Min-yeop menantang Eun-chan untuk berkelahi. Namun, karena Eun-chan adalah guru taekwondo, ia dengan mudah mampu mengerjai Min-yeop. Pada akhirnya mereka tidak jadi berkelahi dan memutuskan untuk berlomba menghabiskan 5 mie lobak. Ya, walaupun tidak berkelahi, Min-yeop tetap aja kalah. Scene berpindah ke Han-yul yang sedang diomeli oleh ibu dan neneknya karena tidak bersungguh-sungguh dalam menjalankan hidup, sehingga menyebabkan investasinya hancur dan meninggalkan banyak tagihan di kartu kredit. FYP, Han-yul adalah anak dari seorang pemimpin di sebuah food industry. Kondisi ini membuat Han-yul menjadi orang yang tidak bertanggung jawab dan selalu menyepelekan kehidupannya. Di suatu malam, ketika Han-yul sedang ngedate bersama wanita bernama Han Yo-ju, tiba-tiba saja tas dari Han Yo-ju dijambret oleh seorang pria yang mengendarai motor orange. Eun-chan yang kebetulan sedang berada di situ dan melihat kejadian itu pun langsung menangkap sang penjambret. Dan itu membuat motornya yang dikendari Eun-chan tak sengaja jatuh dan rusak. Tak disangka-sangka, sang penjambret itu adalah Min-yeop. Tak tega jika harus menahan Min-yeop, Eun-chan pun memberi kode Min-yeop untuk segera kabur dalam hitungan ketiga. Han-yul yang melihat hal itu pun marah dan menuduh bahwa Eun-chan telah bersekongkol dengan sang penjambret agar ia terlihat seperti pahlawan dan mendapatkan imbalan, lalu pergi dan memberikan Eun-chan kartu nama. Bak jatuh tertimpa tangga dikarenakan motor yang biasa ia kendarai untuk mengirim makanan rusak. Eun-chan pun diharuskan untuk membayar ganti rugi dan dipecat dari pekerjaan. Padahal Eun-chan sedang membutuhkan banyak uang karena ibunya tidak sengaja menghilangkan cincin mahal milik temannya. Eun-chan yang bingung lantaran telah kehilangan satu pekerjaannya pun berusaha untuk meminjam dan mencari pekerjaan baru. Beruntung, pemilik kedai Hwangja Cafe, manajer Hong meminjaminya sedikit uang untuk membantu Eun-chan dalam membayar sewa rumah bulanan. Selain itu, Eun-chan pun mendapat pekerjaan sebagai waiters pengganti di sebuah kafe. Scene berpindah di sebuah kafe tempat Eun-chan bekerja sebagai waiters pengganti. Di situ terlihat Han-yul sedang asik duduk mengobrol bersama sepupunya, yaitu Choi Han-sung. Ternyata Choi Han-sung adalah mantan pacar dari Han Yo-ju. Ya, dari obrolan mereka berdua ini bisa disimpulkan bahwa mereka benar-benar sama menyukai Han Yo-ju. Ketika Han-sung hendak pulang dari kafe, ia melihat Eun-chan sedang membuang sampah sambil bernyanyi-nyanyi muter-muter nggak jelas. Eun-chan yang setiap pagi mengantar susu ke rumah Han-sung pun mengenalinya. Singkat cerita, mereka mengobrol sebentar dan Eun-chan pun melontarkan sebuah pertanyaan tentang manakah yang lebih penting, antara uang atau harga diri. Namun belum sempat menjawab, Eun-chan pun dipanggil untuk masuk oleh rekan kerjanya.
Masih di malam yang sama guys, setelah mengobrol dengan Hansung, terlihat Han Yul sedang berada di sebuah diskotik. Di sana, ia bersama teman-temannya sedang asik mengobrol. Tiba-tiba, datang seorang wanita Nachkal yang merupakan adik dari seorang teman Han Yul yang sedang mengobrol di sana. Si Nachkal pun mengajak Han Yul untuk bersulang. Han Yul yang tidak kuat minum pun langsung tepar seketika setelah menghabiskan 1 gelas. Si Nachkal pun lalu membawa Han Yul yang tidak sadarkan diri ke sebuah hotel untuk diajak mantap-mantap. Namun ternyata si Nachkal tidak senachkal yang kita kira guys. Ia dan Han Yul tidak melakukan adegan mantap-mantap dan hanya tidur berdua sampai pagi. Di pagi hari, Han Yul dikagetkan oleh sebuah telepon yang ternyata adalah telepon dari Go Eun-chan. Setelah semalam berpikir tentang mana yang lebih penting antara uang atau harga diri, akhirnya Eun-chan memutuskan bahwa uanglah yang lebih penting. Han Yul pun menyuruh Eun-chan untuk datang ke hotel. Bukannya memberi imbalan, Han Yul malah menghina-hina Eun-chan. Sontak terjadilah perkelahian jambak-jambakan gemas. Antara Han Yul yang geram pun mengusir Eun-chan dan si Nachkal untuk keluar dari hotel. Eun-chan yang gigih mengikuti Han Yul yang sedang melakukan kencan buta dan menuntut Han Yul untuk meminta maaf atas hinaan tadi. Saat kencan pun berlangsung, nampaknya tidak ada wanita yang bisa membuat Han Yul jatuh hati. Sampai akhirnya dia memutuskan suatu ide untuk berpura-pura menjadi penyuka sesama jenis dan menawarkan Eun-chan untuk berpura-pura menjadi pacarnya. Karena Han Yul masih mengira bahwa Eun-chan adalah laki-laki. Dan film pun berlanjut. Oke guys, sekian dulu ulasan dari episode 1 Coffee Prince. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like dan subscribe-nya ya. Ditunggu episode selanjutnya. Bye-bye.